Tuhan Yesus. Mantap! Tuhan Yesus. Mantap! Tuhan Yesus. Mantap! Haleluya. 2, 3. Yang Kainama pernah kesini dan Kainama berkata, sudah banyak orang di kampung ini yang sudah mukallaf, kata dia. Jadi tim Mualaf Center sahabat pernah kesini ya. Nah, ke daerah ini kita sudah berada di kampung ini. Lihat sahabat, tuh itu sudah berdiri masjid dulu nggak ada sahabat ya. Itu lagi komat sahabat. Nah, puji Tuhan, terima kasih buat dukungan, doa Bapak Ibu Saudara. Saya JDP Channel dan hambanya Effendi Usman mengucapkan terima kasih buat dukungan, doa, support, baik secara materi maupun secara rohani, sahabat ya. Terima kasih. Nah, kita di sini dulu, sahabat, sementara waktu. Kita akan kunjungi orang-orang, kuatkan orang-orang Kristen, dan pertobatkan para mualaf-mualaf. Amin. Nah, tarik mereka kembali untuk bisa kembali kepada Yesus. Wow, nah itu saudara. Ya live YouTube bentar. Nah, harus begitu ya saudara yang kasih. Nah ini hambanya. Bapak Ibu. Nah, kenapa sih kita perlu menjangkau kembali mualaf? Dikarenakan mereka duluan yang memualafkan ya. Nah, mereka duluan yang memualafkan dan kita punya hak untuk menjangkau kembali umat, menjangkau kembali jemaat yang sudah dimukallafkan itu supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Anat-thariq wal haq wal hayah la ahadan yadhhabu ilal abi illa bi. Nah, saudaraku, perjalanan kita ke tempat ini itu 3 jam. Dari tempat di mana kami beristirahat semalam itu 2 jam lebih naik naik boat, naik sampan. Perjalanan laut bergelombang. Habis itu perjalanan darat pun bergelombang, saudara. Ya. Jalan bergelombang, laut bergelombang, naik turun, pasang surut. Tetapi semangat kita di dalam pelayanan, semangat kita di dalam bersaksi, semangat kita dalam memberitakan Injil tidak boleh mundur dan tidak boleh pasang surut dan tidak boleh bergelombang naik turun. Terus maju. Jantung saya juga bergelombang tadi. Teman saudara-saudara saya juga ikut bergelombang ya, jantungnya ikut bergelombang. Sudah 3 kali beliau saya bawa ke tempat ini, saudara ya. Sejak kami bersahabat, sejak Tuhan pertemukan kami pelayanan, sudah 3 kali saya bawa beliau ke tempat ini. Tetap juga di sampan, saudara ya. jiwanya bergelombang. Padahal bisa berenang. Saya Bapak Ibu tidak bisa berenang ya, tapi semangatnya luar biasa, tidak ada takut-takut. Kenapa? Karena yang pertama ya Yesus ya, itu pasti semuanya. Yang kedua, di samping itu Bapak Ibu, di samping Tuhan sertai kita, di samping ada Yesus di dalam kehidupan kita, Yesus menyertai perjalanan kita dan pelayanan kita. Yang kedua adalah gelombangnya itu tidak parah, bahkan tidak bergelombang, saudara. Ya biasa, riak-riak begitu biasa. Saya pernah dihempas badai sampannya, tapi tetap Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Tuhan selalu tolong, Tuhan selalu bela. Tidak sampai terbalik sampan yang saya naiki. Saya tidak bisa berenang, tetapi rasa takut itu tidak ada. Saya bilang begini, saya sangat sukacita apabila mati di dalam Tuhan. Apalagi mati dalam laut, Bapak Ibu ya. Mati ketika pergi pelayanan di laut. Itu tidak saya rasakan sakit. Apa yang kita alami tidak seberapa dan tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Nah, saudaraku, sebagaimana saya katakan tadi bahwa perjalanan kita dari tempat di mana kita menginap semalam itu 2,5 jam. Dan dari tempat kita turun sampan tadi ke desa ini itu 3 jam, saudara. Laut bergelombang, jalan darat pun bergelombang. Tetapi iman kita, semangat kita tidak boleh kendor, tidak boleh bergelombang, dan tidak boleh naik turun.
semangat kita dalam pelayanan itu harus ya bertambah-tambah semangat kita setiap hari dalam pelayanan. Bertambah-tambah sukacita setiap hari dalam pelayanan. Bertambah-tambah semangat kita di dalam bersaksi. Setiap hari itu harus kita lakukan, saudaraku ya. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam kitab Roma ya, kitab Roma 12. Hendaklah ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hendaklah kerajaanmu jangan kendor. Hendaklah kerajinan-mu jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, saudaraku. Biasanya Bapak Ibu, kami di pedalaman itu selama 3 minggu ya. Dan pulang, itu wajah kami, kulit kami itu terkelupas. Apalagi saya, saudara. Ini sudah hitam, tambah gelap. Saya ingin memberitahukan kepada saudara semuanya, mari kita selalu semangat dalam pelayanan, semangat dalam penginjilan, semangat dalam bersaksi. Dan jangan pernah takut Bapak Ibu. Kita harus bersaksi, kita harus memberitakan Injil, itu jangan pernah takut. Tidak ada di antara kita yang dibunuh karena memberitakan Injil. Di Indonesia ini belum ada ya, kecuali kesalahan-kesalahan di lapangan ya, atau ada kesilapan-kesilapan di lapangan. Kalau ditolak itu wajar ya, ditolak. Sering ditolak. Kita berdua sering ditolak. Sering diusir. Bahkan di bus sering diturunkan. Di warung kopi hari-hari ini kami sering bicarakan tentang Yesus. Bahkan Bapak Ibu, kalau kami sudah bertemu berdua, itu rasa takut hilang, saudaraku. Ya, hilang rasa takut. Kapan kami takut? Di saat kami istirahat. Ya, di saat kami mau istirahat di kamar masing-masing, sambil kami menikmati secangkir teh, disitulah kami merasa takut. Kok bisa kita tadi ya tidak ada takut ya? Kok bisa kita tadi berani ya? Apalagi suara saya Bapak Ibu di saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara saya, suara saya besar-besar. Ketika ditanya, saya jawab, jawaban saya itu besar-besar. Apa tujuannya? Agar seluruh ruangan mendengarkan nama Yesus, nama yang di atas segala nama. Nama yang olehnya umat manusia diselamatkan. Nama yang olehnya manusia mendapatkan rahmat. Nama yang olehnya manusia mendapatkan kasih karunia. Nama yang olehnya manusia mendapatkan anugerah. Ahabballahu lihadzal dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga dia menggunakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau Bapak Ibu melihat wajah kayaknya kayak kurang sukacita, bukan Bapak Ibu, melelahkan ya. Karena perjalanan ini kami sengaja tidak istirahat supaya nanti malam selesai kami buat pertemuan dengan beberapa jemaat di pastori, baru nanti kami istirahat supaya enak istirahat. Nah, kalau kami istirahat sekarang, takutnya nanti malam kami tidak bisa istirahat. Jadi biarlah kami istirahat nanti malam, dan kami duduk di sini, pastori kami di sana Bapak Ibu, pastori kita di sana ya. Itu sudah seperti pos PI kita. Coba orang-orang tidak tahu. Dan ini semua berkat yang kita dapatkan dari Bapak Ibu. Bapak Ibu yang memberkati perjalanan kami, Bapak Ibu yang memberkati pelayanan kami. Amin. Dan saya berharap kepada saudara semua yang ingin membantu pelayanan kami, itu ada nomor rekening kami di deskripsi. Ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin membantu, silakan lihat di deskripsi, itu ada nomor rekening kami. Bapak Ibu bisa bantu, setiap berkat yang Bapak Ibu berikan, itu kami pergunakan untuk pelayanan, kami pergunakan untuk penginjilan, dan kita juga membantu anak-anak Tuhan di sini, terutama sekali hamba Tuhan di pedalaman, saudaraku. Ada satu hal yang ingin kami ceritakan berdua, bagaimana keadaan hamba Tuhan ini Bapak Ibu. Ini sangat kita sayangkan ya, keadaan hamba Tuhan yang ada di sini. Jadi kita nanti bercerita karena kita belum bertemu dengan hamba Tuhan, dan kami mendapatkan kabar yang sangat membuat kami sukacita, dan kita berdua ingin membantu nantinya hamba Tuhan itu. Ingin memberikan sedikit berkat yang Bapak Ibu berikan untuk membantu hamba Tuhan tersebut. Terima kasih Bapak Ibu, ini dari saya. Ini silakan saudaraku, sehat selalu Bapak Ibu ya. Kami sangat membutuhkan doa daripada saudara semua. Doakan kami selama 3 minggu penginjilan di pedalaman. Di desa ini kami selama 5 hari. Nanti selesai di desa ini kami kembali ke desa lain lagi Bapak Ibu.
Nah, itu selama 4 hari. Nanti kami kembali ke desa lain lagi. Jadi selama 3 minggu dan 15 hari kami ada di daerah ini, di pulau ini. Dan 15 hari ke depan, 15 hari kemudian kami kembali ke tempat semalam, tempat yang ada sinyal. Agak lumayan kota Bapak Ibu. Baru setelah itu kami kembali ke sebuah kecamatan di mana di daerah itu sudah banyak mualaf. Apa nama kecamatannya kita tidak bisa beritahukan. Nah, kami duduk di sini saudara karena di sini ada sinyal, karena ini agak tinggi saudaraku ya, agak bukit. Makanya kami duduk di sini. Kalau pastori sinyal ada tapi kurang sinyal. Saya bilang tadi sama saudara saya, ya saudaraku kita naik ke atas. Jangan kita istirahat. Kalau kita istirahat nanti malam kita tidak bisa tidur. Nah, biarlah kita sekarang tidak istirahat, tapi nanti malam selesai kita buat pertemuan dengan beberapa jemaat di sini. Bagaimana kegiatan kami selama di sini. Baru setelah itu kami istirahat sekitar jam-jam 10 atau jam 11. Terima kasih. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semuanya. Ini saudaraku. Wow, puji Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat ya tempat ini di mana kemarin kita kesulitan air di sini ketika pelayanan. Tapi puji Tuhan sudah gali sumur, sudah pasang pompa air, itu semua berkat dari Tuhan dan melalui Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi sudah ada air sahabat ya. Air so dekat. Nah, kemarin itu kan sampai saya tergelincir, terjatuh hanya untuk mandi saudaraku karena masuk. Hampir kelihatan bololonya. Hampir kelihatan bololo saya sahabat ya. Karena saya mandinya ke sana tuh, ke hutan sana dulu ya, ke hutan sana. Jadi jalan licin saya tergelincir, terjatuh. Nah, puji Tuhan, hambanya berinisiatif supaya ini dilakukan penggalian sumur, pemasangan pompa. Tentu saja di daerah pegunungan ini biayanya tidak kecil sahabat. Nah, besar ya, tapi Tuhan cukupkan semua. Luar biasa. Ini siapa yang hadir ini ya? Ya, Tuhan berkati pelayan. Amin. NIM. Semoga yang sesat kembali kepada Tuhan. Amin Pak. Doakan ya Pak. Antoni Senaga, terang cahaya di tempat pelayanmu, kalau pulanglah. Amin. Ya, jadi di sini kita sudah bertemu tadi di kantor dusun dengan orang. Mereka sudah bercerita bagaimana cara mereka melakukannya itu saudaraku. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dengan segala cara tipu daya mereka lakukan. Makanya saudara yang terkasih, jangan heran di sini mukallaf masih makan babi. Malah disuruh, tetaplah makan babi. Tetaplah pelihara babi. Jadi itu tipu daya sahabat ya. Tidak boleh mukallaf itu makan babi, tidak boleh pelihara babi. Itu hanya tipu daya. Diperbolehkan, yang penting syahadat dulu. Nah, itu caranya. Tetap hormati adat istiadat. Adatnya makan babi, oh tetap lakukan. Yang penting syahadat dulu. Ini cara-cara tidak baik, melanggar aturan syariat mereka sendiri sebenarnya. Tetapi demi kepentingan orang banyak mukallaf, mereka rela lakukan itu. Itu sama seperti di Tanah Karo yang pernah saya temui ya. Itu orang mukallaf tetap boleh makan babi panggang karo. Malah disuruh tetap nggak apa-apa. Pelihara anjing pun boleh. Di sini banyak mukallaf tetap pelihara anjing. Tak apa-apa Pak, budaya begitu. Kita hormati. Jadi hambanya bilang, oh itu karena masih sedikit. Kalau udah rame nanti mana bisa. Itulah cara-caranya sahabat. Jadi mukallafnya tetap boleh makan babi, pelihara babi segala macam. Apa-apa malah dianjurkan. Cara-cara begini saudaraku. Tidak boleh lagi dilakukan di kantong-kantong Kristen. Meskipun di pedalaman ini, ke hutan, ke pedesaan, lewati danau, lewati lembah, kita telusuri demi jiwa-jiwa. Ingat, Alkitab berkata saudara, ada 100 ekor domba, hilang satu, dicari oleh Tuhan. Betapa Tuhan sangat mengasihi orang yang terhilang. Tuhan Yesus kembali memberikan perumpamaan tentang orang terhilang, yaitu anak yang hilang. Ketika anak itu hilang dan kembali lagi, disambut dengan pesta besar. Jadi orang yang terhilang sangat dikasihi Tuhan. Siapapun engkau yang sudah tinggalkan Yesus, anak istrimu mungkin ada, keluargamu, pamanmu, handetoranmu di kampung, saya berdoa agar Tuhan jamah dan dia kembali dan sadar dalam nama Yesus. Saya bacakan sedikit firman Tuhan, dikatakan di sini dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya.
Nah, ini dikatakan baik atau tidak baik waktunya, tetap beritakan firman. Ya, secara logika, tentu saja saya sebagai orang yang ketakutan dengan laut, saya spot jantung apalagi kalau naik sampan kecil sahabat. Sampan goyang-goyang, aduh saya itu jantungan, saya tutup muka terus. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Saya selalu dikuatkan oleh hambanya. Tenang saudaraku, ini biasa, ini kecil. Walaupun dikuatkan saudaraku, saya tetap ketakutan, spot jantung terus saudaraku. Bagi saya ini menakutkan saudara. Iya, lewat laut, tengah laut. Kalau sempat kita dimakan ikan hiu gimana? Sempat dimakan ikan paus gimana? Kayak gitu. Tetapi Alkitab berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kalau kita tunggu yang baik saja saudaraku, tidak bisa. Baik atau tidak baik waktunya, harus beritakan firman Tuhan. Nyatakanlah apa yang salah. Nah, kalau ada yang salah, kita harus nyatakan, kita harus berani sahabat. Tegur dan nasihatilah dengan kesabaran. Nah, kita sabar. Berkali-kali kita datang ke sini, kita sabar. Ada yang saudaraku hanya untuk memanfaatkan kita ya. Pak, gimana imannya? Wah, puji Tuhan. Karena dikasih berkat sedikit. Kan gitu ya saudara yang terkasih. Ada, tetapi kita harus sabar. Sabar. Kita harus sabar dengan pengajaran. Tidak boleh kita, saudaraku, tidak sabar. Begitu saudara. Nah, puji Tuhan, inilah keadaan kita saudaraku di pedesaan. Maaf, banyak baju gantung-gantung, maklumlah di pedalaman sahabat. Ini hambanya, wow, hambanya semangat sekali. Beliau selalu kuatkan saya katanya. Saudaraku jangan takut. Nah, begitu. Terima kasih buat dukungan, support Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan kita di pedalaman. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami bisa ke pedalaman ini semua karena Tuhan dan dukungan Bapak Ibu Saudara. Salam Aki, Aki. aku kabarkan Injil Aku keselamatan. kabarkan Injil keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.